Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah karya dari Mbak Nuna, yang mana ini adalah kisah kelanjutan dari misteri keluarga Raden Wijaya. Wow, kisahnya keren banget dan misterinya dapat banget. Semakin menarik aja kisah ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbahasa basi lagi, langsung aja yuk kita masuk ke dalam kisahnya. Budak horor. Keluarga Ningrat, Raden Cakrawijaya. Pertemuanku dengan Mas Indra menjadi titik terang atas teka-teki menghilangnya 3 foto dalam album sejarah keluarga Wijaya. Kalau Mas Indra adalah Raden Indra Wijaya, itu artinya seluruh anggota keluarga yang ada di foto ini adalah keturunan Raden Hadi Wijaya dari pernikahan pertamanya dengan Raden Ayu Trisnawati. Mas Indra adalah cucu dari Raden Wijaya dan Raden Siti Bestari. Jadi sebenarnya Mas Indra adalah cucu tiri dari Raden Cakrawijaya dan Raden Ajeng Kartika. Di perjalanan pulang, aku dan Pak Syarif sepakat untuk tidak menceritakan tentang kedatanganku ke rumah yang ada di tengah hutan bambu itu. Pak Syarif tidak kenal sama Mas Indra. Tanyaku untuk memeriksa apakah Pak Syarif tahu soal rahasia keluarga Mas Indra atau tidak. Wah, siapa yang tidak kenal sama keluarga itu, Mbak? Jawaban Pak Syarif membuatku terbengong untuk sesaat. Maksud Pak Syarif? Tanyaku meminta penjelasan darinya. Keluarga mereka itu terkenal seram, suka menculik orang, Mbak. Nah, dulu ada kasus anak kecil yang hilang. Sebenarnya sih kasus itu ya sudah ditutup-tutupi. Lawang anak yang hilang itu juga sudah ditemukan, Mbak. Hanya saja. Hanya apa, Pak? Apa anaknya meninggal? Tanyaku penasaran karena Pak Syarif menggantung kalimatnya. Bukan itu, Mbak. Alhamdulillah, anaknya itu ditemukan dalam keadaan baik dan juga sehat. Masih hidup sampai sekarang. Tapi yang bikin semua orang itu jadi berprasangka buruk sama keluarga itu adalah kasus menghilangnya anak gadis dari desa kita. Dia itu menghilang tepat di malam saat anak itu sedang dicari beramai-ramai sama warga. Nah, kemungkinan gadis itu jadi pengganti untuk gantiin anak kecil yang sudah ditemukan itu loh, Mbak. Terang Pak Syarif. Astagfirullah, Pak. Ucapku terkejut tentu saja. Sejenak aku memikirkan nasib keluarga Mas Indra yang sudah cukup memprihatinkan dengan kondisi anggota keluarganya. Apa jadinya kalau ditambah dengan rumor tidak mengenakan seperti ini? Tapi apa sudah ada bukti kalau keluarga Mas Indra yang menculik gadis itu, Pak? Tanyaku penuh keraguan. Wah, kalau soal bukti saya tidak tahu, Mbak. Tapi gadis yang hilang itu kan memang jelas dari desa kita. Jadi ya bukan hayalan ataupun hanya gosip semata. Memang betul kejadian nyata, Mbak. Dan asal Mbak Dona tahu, gadis itu sebenarnya... Lagi-lagi di sini Pak Syarif menggantung kalimatnya, membuatku harus memaksanya bicara. Sebenarnya apa sih, Pak? Mbak Dona tapi janji ya, jangan bahas ini di rumah Raden Wijaya, Mbak. Pintanya padaku dengan sungguh-sungguh. Iya, Pak, saya janji. Aku dengan entengnya berjanji karena sudah sangat penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Pak Syarif. Jadi gadis yang hilang itu adalah pelayan yang bekerja di rumah Raden Wijaya. Nah, bapaknya juga bekerja jadi tukang kebun, sama seperti saya. Namanya Pak Basir. Tapi sekarang dia sudah berhenti kerja, Mbak.
Aku di sini seolah mulai menemukan satu titik terang lain yang akan menjadi pembuka jalan untukku dalam mengurai permasalahan menyangkut rahasia di rumah Raden Cakrawijaya. Kami pulang ke kediaman Raden Cakrawijaya sebelum azan maghrib setelah disambut hangat oleh Mbok Ina. Aku pun segera pamit menuju ke kamar, lalu ke kamar mandi untuk ritual bersih-bersih badan. Selesai mandi, serta menunaikan ibadah sholat, aku pun menggunakan kesempatan untuk langsung mencatat beberapa informasi penting yang kudapat dari pengalaman berharga ini. Waktu makan malam, aku agak gelisah sebenarnya. Apalagi setelah mengetahui tentang keluarga Mas Indra, mataku menatap nanar ke arah meja, berbagai menu terhidang dengan sempurna. Melihat semua kemewahan ini membuatku semakin sulit untuk menelan makananku. Isi piringku hanya ku aduk-aduk saja. Pikiranku terus teringat akan anak perempuan kecil di rumah Mas Indra yang ternyata memiliki saudara kembar. Sedang apa ya mereka? Makan apa mereka malam ini? Tanyaku dalam hati. Mbak Dona sedang tidak enak badan ya? Pertanyaan dari Raden Arya tiba-tiba mengagetkanku. Maaf Raden, sepertinya iya. Aku di sini berusaha tersenyum, walaupun hal yang kukatakan tidak 100% benar. Tapi aku memang sakit, hatiku yang sakit. Melihat ketimpangan yang terjadi antara keluarga Mas Indra dan keluarga Ningrat ini. Mbak Dona sepertinya kelelahan dan masuk angin ya. Karena seharian ini berkeliling sama Pak Syarif naik becak toh. Ya sudah Mbok, tolong buatkan bubur kacang hijau ya, sama wedang jahe. Tita Raden Ajeng Kartika kepada Mbok Darti yang langsung dipatuhi dengan anggukan kepala. Aku tidak menghabiskan makanan di piring dan meninggalkan meja makan dengan segenap perasaan gelisah, tapi ku sempatkan pamit undur diri dengan sopan pada seluruh anggota keluarga Wijaya yang saat itu tengah berkumpul menikmati santap malam. Di dalam kamar, aku disediakan wedang jahe dan obat-obatan herbal oleh Mbok Ina. Mbok Ina, ada yang saya mau tanyakan sebentar. Aku mencegah rewang atau pelayan wanita itu saat hendak keluar kamar. Ya, kenapa Mbak? Aku menghela nafas sejenak untuk mengatur kalimat yang pas. Saya sudah tahu soal pelayan muda di rumah ini yang diberitakan menghilang. Baru sedetik aku selesai bicara, mata Mbok Ina langsung melotot kaget. Mbak Dona, tolong jangan bicarakan soal itu di dalam rumah ini. Hal itu dilarang, Mbak. Gemetaran tangan Mbok Ina saat ia meremas lenganku secara spontan dengan tujuan agar aku diam. Loh, kenapa Mbok? Tanyaku dengan wajah dibuat setenang mungkin. Di sini itu tidak ada pelayan yang berusia muda. Semuanya sepuh seusia saya dan juga Mbok Darti. Jadi Mbak Dona jangan bahas soal itu lagi ya, pinta Mbok Ina dengan wajah memelas bercampur ketakutan. Loh, saya kan sudah tahu soal pelayan muda itu, Mbok. Ya jadi percuma saja kalau Mbok Ina berkata tidak jujur. Dulu memang pernah ada kan pelayan muda di rumah ini? Dia adalah anak tukang kebun yang namanya Pak Basir. Mata Mbok Ina semakin melotot hebat, seolah ingin mengeluarkan seluruh keterkejutannya secara langsung ke mukaku. Mbak Dona, kalau Mbak Dona tidak mau saya dipecat dan dapat masalah, tolong Mbak, tolong jangan bicarakan soal ini lagi di rumah ini Mbak, pinta Mbok Ina dengan suara pelan dan penuh kehati-hatian. Aku tidak tega pada raut wajahnya yang suram menandakan ia sangat ketakutan. Akhirnya aku hanya bisa mengangguk pasrah. Sepeninggal Mbok Ina, giliran Mbok Darti yang datang. Selang beberapa menit kemudian, nampan berisi semangkuk bubur kacang hijau diletakkan olehnya di atas meja kerjaku. Aku mengucapkan terima kasih sebelum ia meninggalkan kamar. Dalam sekejap, aku pun sudah berkutat dengan lembar kertas dan pulpen di tangan. Pikiranku sudah bukan lagi tentang menuntaskan buku biografi keluarga Wijaya, tapi justru aku penasaran dengan sejarah keluarga mereka dan rahasia yang mereka pendam. Menuju tengah malam,
Aku masih belum selesai membuka buku-buku sejarah berdirinya pabrik semen yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Wijaya. Aku bahkan tidak sempat memakan bubur kacang hijau buatan dari Mbok Darti. Saat sedang fokus di meja kerja, sesuatu membuatku menjeda segala aktivitasku. Sebuah ketukan sepertinya datang dari luar kamar. Kupikir seseorang mengetuk pintu, tapi suaranya agak samar. Sebenarnya jika aku abaikan, orang di luar sana pasti memakluminya dan mengira jika aku sudah tertidur lelap. Tapi aku merasa perlu tahu siapa yang mengetuk pintu kamarku malam-malam. Ketika aku memutar gagang pintu, ada sekelumit perasaan bahwa seseorang tengah berdiri tepat di belakangku, membuatku menoleh cepat untuk memastikan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Meja kerjaku tampak tenang, kursi yang tadi kududuki masih di tempatnya semula, kertas-kertas bertumpuk di meja. Pulpen kesayanganku bahkan masih bertengger manis di dekat buku catatanku. Aku menghela nafas sejenak untuk melegakan suasana hati yang mulai kurang nyaman. Setengah keberanianku seolah hilang setelah muncul perasaan aneh tadi yang mengira jika ada seseorang yang berdiri di belakangku. Tapi aku urung membatalkan niatku untuk melihat keluar kamar. Jadi pintu kamarku tetap kubuka dengan berat hati. Begitu pintu terbuka, mataku langsung disuguhi pemandangan kosong melompong yang diisi udara malam penuh kemisteriusan. Kupastikan sekeliling tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia. Suara ketukan yang samar itu perlahan kembali terdengar, rupanya berasal dari arah lemari. Aku tertegun karena lemari itu adalah lemari tempat menyimpan benda-benda pusaka milik Raden Cakrawijaya. Kudekati, khawatir jika ada sesuatu ataupun hewan yang terperangkap lalu mengacak-acak isi lemari. Sayang saja banyak benda-benda berharga lagi unik yang terpajang manis di sana. Sesampainya di depan lemari berukuran 3 kali lemari kamarku, aku malah dikagetkan oleh keberadaan seseorang yang berdiri di dekat pintu samping rumah yang menuju ke taman. Posisi pintu sejajar dengan lemari kaca itu, tapi tidak bisa dilihat langsung dari depan kamarku. Jika aku tidak mendekat ke arah lemari besar ini, aku pasti tidak tahu ada seseorang di sana. Jantungku melemah seketika, menyadari jika orang yang berdiri itu memiliki ciri-ciri wanita muda yang selama ini aku anggap pelayan. Meskipun sosok itu terus memunggungiku, aku tetap merasa tidak nyaman, bahkan sedikit terintimidasi. Aku melihatnya tanpa berkedip. Seiring semilir angin yang tiba-tiba saja datang menyapu wajahku, membuat kulitku meremang. Ya, sepertinya dia punya niatan lain selain membuatku penasaran. Atau jangan-jangan sosok wanita muda itu sebenarnya ingin mengungkapkan sesuatu padaku. Tapi apa? Aku bukanlah cenayang yang biasa berinteraksi dengan makhluk gaib. Ya, mulai dari sekarang aku menganggap sosok pelayan muda itu adalah sesuatu dari alam lain. Sebab dia memang tidak nyata, tapi selalu hadir datang menemuiku. Mbak sedang apa di sini? Sebuah suara membuatku terlonjak saking kaget. Maaf. Saya sudah menakuti Mbak ya. Suara itu datangnya dari seorang pemuda tampan yang baru saja pulang siang tadi. Raden Arya, gumamku sembari berusaha mengukir senyuman, meskipun sekarang rasa takut justru merambati pikiranku setelah tahu sosok pelayan muda itu sudah tidak ada di pintu yang menghadap langsung ke taman. Mbaknya lihat apa? Mbaknya mau ke sana ya? Pasti pengen keluar, tapi takut karena sudah malam ya. Tebaknya dengan gaya yang cukup santai, tanpa rasa canggung, menandakan sosoknya begitu mudah bergaul dengan orang lain. Aku menelan ludah, karena sebenarnya aku memang sedang takut. Enggak Raden, tapi saya seperti melihat kucing. Tapi kok sudah pergi ya, padahal mau saya tangkap. Lagian saya masih banyak pekerjaan, jadi saya harus segera kembali ke kamar, ucapku dengan wajah yang dibuat seramah mungkin. Selarut ini masih bekerja. Pantas mbaknya tadi tidak enak badan. Lawang kebanyakan begadang pasti. Seloronya diiringi tawa yang terdengar renyah. Aku tahu sekarang, laki-laki ini memiliki daya pikat pada keramaannya.
pastilah hal itu yang membuat Gendis jatuh hati. Maaf Raden, saya pamit ke kamar. Aku menanggapi selorohannya dengan senyuman sebelum akhirnya pamit. Aku kembali memasuki kamar. Tapi alangkah terkejutnya ketika aku sampai di dalam, keadaan begitu berantakan. Kertas-kertas bertebaran di lantai. Buku catatanku terlempar ke bawah, bahkan kursi yang semula di dekat meja kini berpindah ke dekat kasur. Aku langsung melongok keluar karena pintu kamar memang belum kututup. Aku mengira jika semua ini adalah perbuatan dari Raden Arya karena hanya dia yang ada di sini. Kupandangi dengan geram. Wajahnya yang terlihat kebingungan menatapku balik. Lihat aku menatap terus, anak muda itu berjalan mendekat. Perlahan ia memantapkan langkahnya hingga berdiri tepat di pintu kamarku. Kenapa Mbak? Tanyanya dengan sikap yang masih santai, bahkan terkesan berani. Aku menghela nafas dalam-dalam, menahan diri agar tidak marah pada anak konglomerat ini. Saya ingin tahu, kenapa Raden mengacak-acak kamar saya? Apa karena surat itu? Tembakku langsung. Kulihat di sini Raden Arya sekarang terkejut. Dia tidak sesantai tadi, justru sangat kaget setelah mendengar kata surat. Surat? Siapa yang Mbak maksud dengan mengacak-acak kamar? Saya yang mengacak-acak kamar Mbak. Dia di sini balik bertanya. Aku menyadari kekeliruanku yang dengan ceroboh menyebutkan perihal surat itu karena aku tidak kunjung menjawab. Raden Arya pun berbicara lagi. Boleh saya masuk? Aku mempersilahkan dia masuk untuk membuktikan ucapanku tidak sedang membual. Setelah laki-laki itu masuk, dia malah tertawa senang dan senyumnya mengembang seperti sebuah kemenangan. Aku yang kebingungan tentu mengira jika ia sedang mengejekku. Tapi segera perasaanku itu berubah setelah tahu keberadaan di dalam kamar menjadi rapi seperti saat aku meninggalkannya tadi. Mbak, kalau mau berbohong itu harus latihan dulu biar mahir. Masa hanya ingin saya cek kamar saja harus bertingkah aneh seperti tadi sih? Mbaknya takut ada kucing lagi ya, oke? Saya cek ke dalam kamar ya. Siapa tahu sembunyi di kolong ranjang. Ia tersenyum lagi seakan tidak menghiraukan wajahku yang tengah diliputi kebimbangan. Tanpa menunggu persetujuanku, Raden Arya masuk lebih jauh ke dalam kamarku, memeriksa seisi kamar, memastikannya sampai benar-benar aman. Aku hanya berani menunggu di ambang pintu tanpa mau menutupnya sedikit pun. Sudah Mbak, tidak ada apa-apa. Sekarang Mbaknya bisa tidur nyenyak dan jangan begadang lagi ya. Tidak baik untuk kesehatan. Senyuman kembali terukir di wajahnya yang tak kenapa mengisyaratkan sebuah ketertarikan secara fisik denganku. Aku menelan ludah untuk mengurangi rasa gugup mengetahui dia sangat agresif sebagai seorang pria. Berbeda sekali dengan kakaknya, Yasa, yang sangat sopan dan menjaga jarak dengan wanita. Terima kasih, ucapku dengan nada canggung. Sekali lagi, dia tersenyum sebelum akhirnya aku menutup pintu lalu menguncinya rapat-rapat. Aneh sekali, dengan rentetan kejadian yang baru saja aku alami, pasti aku sedang berhalusinasi. Tapi bagaimana dengan sosok wanita muda dekat pintu taman? Aku pun segera menepuk keras kedua pipiku lalu mengusapnya karena terasa sakit. Tanganku bergegas mencari 3 surat yang ditulis oleh Gendis. Beruntung Raden Arya tidak menemukannya. Tadi itu hampir saja aku keceplosan menyebutkan soal surat ini. Bagaimanapun aku tidak boleh gegabah lagi. Keesokan harinya aku kembali ke rumah Mas Indra, tapi tidak diantarkan oleh Pak Syarif. Aku datang sendirian. Ojek yang kutumpangi berhenti setelah memasuki area hutan bambu. Katanya ia takut, tidak berani. Meskipun ragu, aku pun masuk juga ke area hutan itu seorang diri. Di sana aku mengalami banyak kesenangan yang awalnya kukira akan menegangkan. Semilir angin, bunyi dedaunan yang bergesekan seolah menjadi penghibur tersendiri. Dan tak kenapa, suasana jadi sangat menyenangkan sampai-sampai aku yang sudah berjalan kaki cukup lama mulai menyadari kalau aku mulai tersesat. Ya,
Aku baru sadar setelah sejak tadi berjalan memutar-mutar di tempat yang sama. Ketenangan yang sempat aku rasakan kini berubah menjadi ketegangan. Aku masuk ke sebuah jalan mirip lorong yang setiap dilewati akan kembali ke tempat semula seolah tak berujung. Keringat bercucuran deras di kening. Meski sudah kuseka berkali-kali, mulutku tidak putus berzikir, memohon bantuan dari Allah, tapi jalan keluar itu tak kunjung kutemukan hingga aku sudah kelelahan dan akhirnya ambruk tidak sadarkan diri. Saat mataku terbuka, aku sudah berada di sebuah kamar sederhana. Di sebelahku ada sosok yang tidak asing. Aku terburu-buru mengangkat kepala dan berusaha menegakkan badanku hingga sejajar dengan orang yang ada di depanku. "Mas Indra," kataku dengan sangat terkejut. "Alhamdulillah, kamu sudah siuman." Ucapan syukur keluar dari mulutnya dengan tulus. Sorot matanya menandakan bahwa ia sangat mengkhawatirkan keadaanku. Aku senang dia memanggilku dengan sebutan kamu. Sejak pertemuan pertama di antara kami, aku yang memintanya melakukan itu mengganti kata ibu dengan nama agar tidak kaku dan terkesan lebih santai. "Kamu yang menolong saya?" Entah kenapa aku yakin kalau Mas Indra lah yang sudah menolongku. Mas Indra mengangguk pelan. "Sebenarnya yang menemukan kamu pertama kali itu Pakde saya." "Raden Suta?" Tanyaku memastikan. Aku ingat ayahnya Mas Indra adalah Raden Giri Wijaya. Itu artinya saudara laki-lakinya adalah Raden Sutawijaya. Ya, angguk Mas Indra. Kepalaku mendadak berdenyut, refleks tanganku memegangi kening. "Kamu masih pusing? Sebaiknya jangan banyak bergerak." Mas Indra membantuku membetulkan bantal agar aku kembali ke posisi rebahan. "Mas Indra," cegahku saat ia hendak pergi. Jemariku menarik cepat pergelangan tangannya. "Katakan sejujurnya, Raden Giriwijaya itu adalah ayah kamu kan Mas? Dan Raden Cakrawijaya itu adalah kakek tiri kamu. Betul kan? Raden Indrawijaya," todongku. "Seharusnya kamu ketakutan dan lebih memikirkan keadaan kamu sendiri yang baru saja selamat dari mara bahaya, bukan malah justru memikirkan orang lain." Perkataan dari Mas Indra membuatku sadar kalau aku memang terlalu ikut campur dalam urusan keluarganya. Aku pun refleks melepaskan tanganku yang sejak tadi menggenggam tangannya. Saya harus kembali ke rumah mereka untuk menanyakan hal ini kepada Raden Cakrawijaya. Dia harus bertanggung jawab atas kehidupan naas yang terjadi pada kalian semua. Aku sudah ingin bangun dari kasur, tapi kepalaku kembali berdenyut, bahkan lebih hebat rasanya dari sebelumnya. Sekarang ini sudah larut malam. Keadaan di luar itu tidak aman. Istirahat dulu malam ini di kamar ini. Besok baru pulang ke sana. Mas Indra menatap ragu. Begitu pula denganku, rasanya sulit dipercaya kalau aku sampai tersesat di hutan bambu hingga tengah malam. Saya berangkat dari rumah pagi-pagi sekali, Mas. Apa mungkin saya bisa tersesat di hutan bambu hingga selama itu? Tanyaku sembari meringis menahan rasa ngilu di kepalaku. Bisa saja. Ketika kamu tersesat di hutan bambu, kamu itu bukan berada di alam manusia, tapi di alam lain. Kita berbeda dimensi ruang dan waktu. Suara seorang laki-laki muncul dari balik pintu. "Pakde, apakah semuanya sudah aman?" tanya Mas Indra yang juga sama terkejutnya denganku saat mengetahui kedatangan sosok laki-laki itu. Orang yang dipanggil Pakde oleh Mas Indra mengangguk pelan. "Maafkan saya, Pakde. Saya tidak sempat membantu." Mas Indra tampak begitu menyesal. "Tidak apa-apa. Dua adikmu itu sudah tidur. Ibu dan bapakmu juga sudah istirahat. Dua kakakmu juga sudah tenang. Keadaan wanita ini jauh lebih penting. Dia sangat beruntung bisa selamat setelah berada di sana dalam waktu yang cukup lama." Gugup saat seseorang yang Mas Indra panggil dengan sebutan Pakde memperhatikanku dengan teliti. Mbaknya ini pasti sangat kuat ibadahnya.
makanya bisa selamat dari mara bahaya. Ujarnya lagi sesudah puas menelisik keadaanku yang kepayahan ini. Aku belum sanggup menjawab dan memang tidak tahu harus menjawab apa. Pade Sarwan yang pertama menemukan kamu dan dia yang membawamu ke sini. Terang Mas Indra. Saya benar-benar berterima kasih. Saya tidak tahu bagaimana nasib saya kalau tidak ada yang menolong keluar dari lorong itu. Saya ingat betul kalau saya seperti hanya berputar-putar saja di jalanan yang sama hingga saya kelelahan dan nyaris putus asa. Ujarku pada dua laki-laki yang kini tengah menatapku secara bersamaan. Itu namanya Oyot Mimang. Jalan itu jebakan menuju ke alam gaib dan sudah ada di sini sejak lama. Bahkan sebelum keluarga kami pindah ke sini sudah ada. Pade Sarwan menjelaskan dengan hati-hati. Dan soal keluarga Raden Cakrawijaya, saya ingin berpesan, berhati-hatilah. Anda itu seorang wanita sendirian. Bukanlah tempat yang aman berada di sana dalam kurun waktu yang cukup lama. Jadi tolong jaga diri. Pesan Pade Sarwan sebelum meninggalkan kamar hingga menyisakan kami berdua saja di ruangan sederhana ini. Mas, aku menemukan banyak kejanggalan di rumah itu. Aku yakin Pade Sarwan tahu semuanya. Aku juga yakin dia bisa membantuku. Ucapku dengan sedikit bersemangat hingga kembali meraih tangan Mas Indra, menggenggamnya dan menarik kuat-kuat. Mas Indra sedikit terkejut, tapi wajahnya tidak dapat berbohong. Ia terlihat senang, aku juga senang, makanya kembali bersemangat padahal kepalaku masih terasa pening. Kamu juga harus membantuku, Mas. Kamu mau kan? Mataku meminta dengan lembut. Sekian detik Mas Indra hanya menatapku dengan bimbang hingga akhirnya aku mengulangi permintaanku sekali lagi. Mas Indra, kamu harus yakin keadilan akan berpihak pada keluargamu. Allah Maha Adil, Mas. Kita harus yakin. Tanganku menggenggam pergelangan tangannya lebih kuat. Sedetik kemudian senyumku mengembang saat melihat dia menganggukkan kepala. Aku lalu persilakan istirahat dan Mas Indra pun pergi. Sebelumnya dia meninggalkan segelas teh manis hangat dan juga kue basah untukku lengkap dengan obat sakit kepala. Aku pun tertidur setelah meminum satu butir aspirin dan menghabiskan setengah gelas teh. Tepat pukul 3 dini hari, aku terbangun dengan sendirinya. Sekujur badanku terasa panas dan gerah. Aku ingin sekali membuka baju jika tidak ingat sedang berada di kamar orang lain. Mulutku terus beristighfar, lalu berzikir karena hawa panasnya seperti ingin meledakkanku dari dalam. Aku beranjak dari kasur, bermaksud ingin meredakan rasa panas, tapi malah disuguhi pemandangan yang sangat seram. Ya, sesosok makhluk mengerikan terpampang nyata di pojok kamar, berambut panjang aut-autan dengan pakaian serba hitam. Dan saat aku ingin berteriak, wanita itu menunjuk-nunjuk ke arahku seolah menyuruhku menoleh. Detik itulah aku baru tahu jika ada sosok lain di dalam kamar ini. Dia berdiri tepat di belakangku. Badannya tinggi besar mirip genderuwo. Apa mungkin inilah wujud aslinya? Semenakutkan inikah setan legendaris itu? Rasanya tidak sanggup aku berhadapan dengannya. Hanya tersisa kekuatan untuk berpasrah diri pada Yang Maha Kuasa. Aku benar-benar pasrah jika detik itu aku tidak selamat. Sebab sosok itu begitu mengerikan, lebih seram dari wanita berambut aut-autan tadi. Aku tidak akan selamat, pikirku dengan tubuh yang semakin melemas. Tapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba saja Mas Indra muncul. Ia lalu meraih tubuhku dan seketika sosok itu perlahan menghilang. Tertelan dinding kamar yang kusam yang tampaknya begitu banyak menyimpan kepedihan dan juga kengerian. Astagfirullah. La ilaha illallah. Tangan Mas Indra mengusap kening dan pipiku, menghapus banyak air mata bercampur keringat yang membasahi wajah. Penglihatanku perlahan bisa kembali normal setelah tadi terus terbayang-bayang sosok genderuwo yang menyeramkan itu. Aku bisa fokus melihat bayangan wajah Mas Indra yang tampak begitu khawatir. Mas, ucapku lemah. Tidak berselang lama, aku sudah berada dalam pelukannya, lalu menangis sepuasnya. Maaf sudah membawamu hingga sejauh ini.
terlibat ke dalam urusan keluarga kami. Ucapnya lembut. Bukan Mas, bukan salah kamu. Akulah yang ingin melibatkan diri. Aku yang sudah mencoba memasuki duniamu. Aku sama sekali tidak menyesal. Kataku seraya mengusap air mataku sendiri, tapi sama sekali tidak berusaha menghindar dari pelukannya. Tatapan Mas Indra sulit kuartikan. Hanya saja dia kembali mengusap wajahku dan itu sangat menenangkan. Ya, aku merasa dilindungi. Setelah mengangkat tubuhku ke kasur, Mas Indra mendekati wanita berambut aut-autan yang ternyata masih berdiri di pojok kamar. Dari Mas Indra lah aku tahu kalau wanita itu adalah ibunya. Mas Indra membawanya keluar dari kamar. Aku masih takut ditinggal sendirian, sehingga zikirku pun tidak putus. Setauku, gangguan dari makhluk gaib harus diatasi dengan bantuan Allah. Tidak ada jalan lain. Jadi aku pun terus berdoa dalam hati, memohon bantuan dari Sang Pencipta. Hingga akhirnya Mas Indra datang ke kamar ini lagi. Di tangannya ia membawa mukena lengkap dengan sajadah untuk sholat. Meskipun terkejut, aku pun tidak banyak bertanya, karena waktu memang sudah mulai memasuki subuh. Ayo, saya antar untuk mengambil wudhu, ucapnya setelah meletakkan perlengkapan sholat itu di atas kasur. Kami berjalan beriringan, dan aku pun mencapai sumur tanpa ada gangguan berarti. Kami berdua sepakat untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah tanpa kesepakatan terlebih dahulu. Aku hanya mengikuti Mas Indra yang sudah lebih dulu tegak di barisan depan di atas sajadahnya. Lantunan ayat-ayat Allah mengalir dengan merdunya, membuatku tanpa sengaja justru menitikkan air mata. Tidak kusangka orang seperti Mas Indra nyata ada di dunia ini. Dia di tengah kehidupannya yang jauh dari kata sempurna, nyatanya memiliki ketaatan yang begitu menakjubkan. Selesai salam, aku langsung mengangkat kedua tangan untuk mendoakan orang-orang yang aku sayang. Tidak ada yang terlewat. Namun ada yang berbeda. Di sela deretan nama-nama itu, aku menyelipkan satu nama, Mas Indra. Aku berharap dia dan keluarganya bisa menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Setelah berdiskusi dengan Mas Indra dan Pak Desarwan, kami pun sepakat untuk menyembunyikan soal identitas keluarga Mas Indra yang sebenarnya. Tapi kami memiliki rencana lain yang tentunya lebih dari menyembunyikan fakta. Ya, kami akan menguak sebuah fakta yang selama ini terkubur di bawah ketamakan dan juga kekuasaan. Aku pun pulang dengan diantar Mas Indra dan mulai memainkan peran kami masing-masing. Ya Allah Gusti, Mbak Dona, kami itu sudah hampir saja lapor polisi loh. Beruntung ada teman bisnis Bapak yang punya anak seorang polisi. Dia yang sejak semalam ikut melacak keberadaan Mbak Dona, bahkan sampai ke desa sebelah. Karena terakhir kali Mbak Dona pergi juga ke desa sebelah kan, buat mencari teman kuliah Mbak Dona. Sambutan panjang penuh rasa khawatir itu datang dari Raden Ajeng Kartika. Aku sangat terkejut tentu saja, tapi bukan karena luapan kekhawatiran itu. Aku lebih kaget saat melihat sosok polisi yang dimaksud Raden Ajeng Kartika. Ya, dia seseorang yang pernah aku temui di Jakarta. Mbak, suaranya berat itu menyapa telingaku. Tidak kusangka dia pun sama-sama menyimpan keterkejutan dan keterikatan pada pertemuan sebelumnya. Meskipun entah apa yang mengikat ingatannya padaku, kalau aku jelas, aku terngiang-ngiang, wajah tampan dan gerak-geriknya gagap. Pikiran macam apa itu? Oke, aku harus fokus. Aku harus fokus, bisikku dalam hati. Coba menasehati diri sendiri yang mulai tidak fokus. Iya, saya juga ingat sama Pak Polisi ini. Kita pernah bertemu di Jakarta, kataku dengan nada dibuat setenang air danau, padahal gejolak di dalamnya mirip ombak di tepi pantai yang berteping, sangat bergemuruh. Aku takut jika rencanaku dan Mas Indra gagal akibat kurang fokus. Kamu sedang apa di sini? Tanya polisi yang bernama Fatih. Tapi kali ini mata elangnya menatap Mas Indra. Sikapnya membuatku 2 kali lebih kaget daripada sebelumnya. Apalagi setelah melihat air muka Mas Indra yang juga tampak kurang senang.
Belum pernah aku melihat Mas Indra seemosional ini. Apa mereka berdua sedang terlibat masalah? Mas Indra namanya, Pak. Kataku mencuri jawaban yang semestinya dilontarkan oleh Mas Indra atas pertanyaan polisi yang bernama Fatih. Maaf, sudah membuat semua orang di rumah ini cemas. Kemarin saya berjalan-jalan di hutan bambu. Kemudian sebuah musibah datang. Saya tersesat hingga tengah malam, berputar-putar di satu tempat mirip lorong dan terjebak di sana. Kedengarannya mungkin seperti tidak masuk akal, tapi saya sudah nyaris putus asa jika saja tidak ditolong oleh Mas Indra. Sambungku dengan sedikit tergesa-gesa sebab tidak ingin ada pertanyaan atau pandangan sinis lagi kepada Mas Indra. Entah kenapa, aku merasa jika polisi muda ini menaruh kebencian pada sosok Mas Indra, tidak cukupkah Mas Indra mendapatkan ketidakadilan dari keluarga Wijaya? Sekarang ditambah lagi dengan polisi ini. Hatiku sakit kalau melihat Mas Indra yang berdiri mematung tanpa berkata sepatah kata pun. Mbak Dona, lebih baik sekarang Mbak Dona masuk dan bersih-bersih, lalu istirahat di kamar dan biar kami yang urus semuanya ya. Perkataan dari Raden Ajeng Kartika yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti jarum kecil yang menusuk sakit. Membayangkan nasib Mas Indra jika saja aku tinggal sendirian di luar sini. Sekian detik, aku hanya bengong melihat dan menatap laki-laki bermata teduh itu. Dia pun sama, memandangiku dengan tatapannya yang hangat seperti biasa, seolah tidak ada masalah berarti baginya, seolah hidup ini seringan kapas tanpa ada beban. Tapi apa dia begitu saat menatapku saja? Sedangkan tadi saat ia berhadapan dengan polisi itu, sorot matanya begitu tajam. Mas Indra, terima kasih sudah mengantar saya sampai ke sini. Silakan pulang ya Mas, saya sudah aman. Oh iya, maaf saya lupa. Aku bergegas membuka tas lalu mengambil uang untuk diserahkan padanya. Ini sebagai ucapan terima kasih, mohon diterima. Aku menyodorkan uang itu padanya. Ya, itu hanyalah salah satu trik agar Mas Indra segera pergi meninggalkan tempat yang tidak ramah baginya ini. Maaf Mbak, saya tidak bisa menerimanya. Semoga Mbak sehat dan baik-baik saja. Saya pamit. Sebuah senyuman ia persembahkan padaku sebelum undur diri. Benar-benar kasihan nasibnya. Tidak ada satu orang pun di sini yang mengatakan sepatah dua patah kata, apalagi ucapan terima kasih, seolah Mas Indra itu tidak nyata. Keluarga Wijaya memang sangat keterlaluan menurutku. Air mataku hampir menetes ketika melihat punggung Mas Indra sudah mencapai pintu gerbang dan benar-benar mengalir di pipi tepat saat Mas Indra lenyap dari pandangan. Mbaknya kenapa menangis? Tanya Mbok Darti panik. Saya takut Mbok. Kejadian kemarin sangat menakutkan buat saya. Tangisanku semakin deras meskipun alasan sebenarnya bukan seperti yang kuucapkan. Secara serentak, semua orang yang tadinya tajam menatap kepergian Mas Indra kini beralih ke arahku. Mbok, tolong bantu Mbak Dona buat bersih-bersih dan istirahat ya. Perintah dari Raden Ajeng Kartika pada Mbok Darti. Aku pun langsung digiring masuk ke dalam rumah. Malam pun tiba. Aku ada di kamar saat semua orang sedang berkumpul di ruang makan, termasuk Mas Fatih, polisi muda itu. Sedangkan aku diizinkan untuk makan di dalam kamar mengingat kondisi fisikku yang memang masih lemah. Delusi ataupun tidak, aku yakin di hutan bambu itu memang ada perangkap gaib. Itulah yang sedang kufikirkan sekarang. Bagaimanapun, pengalaman tersesat di sana itu sangat menakutkan, memberikan trauma tersendiri kepada diriku. Aku jadi memikirkan cara agar bisa ke rumah Mas Indra tanpa harus melewati hutan bambu itu. Rasanya lebih pusing dari berputar-putar di lorong misterius kemarin. Buntu membuat sakit kepalaku semakin berdenyut kuat. Kupijit keningku perlahan untuk meredakan rasa sakitnya sambil sesekali meringis kesakitan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dan pintu kamar langsung terbuka sedikit. Tanpa menunggu aku menjawab, siapa yang seberani itu? Biasanya para penghuni rumah sini paham akan tata krama dan cara menghormati tamunya. Aku berdiri menanti siapa gerangan yang datang, sebab pintunya pun hanya terbuka sedikit saja. Namun hingga beberapa detik lamanya tidak ada siapapun yang muncul. Bu Darti,
Panggilku mengira jika itu adalah Mbok Darti. Bu Inah, aku beralih memanggil salah satu rewang lainnya yang juga sering mondar-mandir ke dalam kamar ini. Tetap tidak ada sahutan sejak panggilan pertama, Ning. Aku terpaksa berjalan mendekat untuk melihat siapa orang di luar sana. Barangkali ia enggan masuk karena merasa kurang sopan. Akan tetapi saat aku mencapai gagang pintu dan menariknya hingga terbuka lebar, aku malah dikejutkan oleh penampakan gadis muda itu lagi. Ya, dia berdiri dengan jarak yang cukup dekat denganku. Gendis, lirikku menyebut namanya seolah kami sudah saling kenal. Gadis itu menatapku. Sebelum berjalan ke arah belakang, ia memberikan isyarat dengan matanya agar aku mengikuti langkahnya. Ya, aku membacanya demikian, jadi ku ikuti kemana ia pergi. Dia terus berjalan tanpa menoleh. Aku yang sudah kadung penasaran juga tidak ingin ketinggalan langkahnya, jadi ku abaikan semua keganjilan atau ketakutan yang sedikit mengusik hatiku. Entah keberanianku ini datangnya dari mana. Bisa jadi setelah memasuki perangkap gaib di hutan bambu, kemampuanku dalam beradaptasi dengan rasa takut kini semakin terlatih. Lagi pula, aku hanya berada di dalam rumah besar, bukan di tengah-tengah hutan bambu. Jadi buat apa takut? Bismillah, ucapku mantap. Setibanya di dapur, lagi-lagi aku kehilangan jejaknya. Gadis yang kupikir adalah Gendis tidak ada di sini. Aku sudah yakin kalau dia ingin memberitahu sesuatu padaku atau istilahnya berkomunikasi denganku, tapi aku sangat kecewa sekarang karena ia tak ada. Mbak lagi ngapain di sini? Sebuah tangan menepuk pundaku. Astagfirullah, aku berteriak saking kagetnya. Teriakan kamu saja semerdu ini, apalagi kalau Raden Arya tampak memasang wajah nakal di depanku. Sungguh tidak masuk di akalku yang sedang berpikir keras tentang Gendis. Apa Raden ada sesuatu yang ingin disampaikan? Kenapa tidak dilanjutkan ucapan Raden barusan? Tanyaku dengan sorot mata menikam. Sebelum menjawab, ku dengar suaranya berdehem. Hal itu membuatku sedikit terintimidasi. Saya hanya penasaran, bagaimana caranya kamu bisa selamat dari perangkap gaib di hutan bambu itu? Tapi saya lebih penasaran, apakah nyaman tidur di rumah Indra? Dia jeda sebentar untuk tertawa pelan, padahal bagiku tidak ada hal yang lucu sama sekali di sini. Ya, jujur, saya penasaran. Hal apa yang membuat kamu dan Indra bisa dekat hanya dalam waktu satu malam? Hanya dengan mendengar jenis pertanyaannya, aku di sini sudah bisa menebak laki-laki tipe seperti apa ia. Tidak kusangka Gendis bisa mencintai orang ini, padahal tutur kata gadis itu di dalam surat yang ditulis tangannya begitu sopan, indah dan juga penuh penghayatan. Setelah berhasil mengatur nafas, aku lalu menjawab rasa penasarannya. Saya wanita dewasa, Mas Indra juga. Pastinya kami bisa saja melakukan hal-hal yang dilakukan orang-orang dewasa. Kalau Raden Mas Arya sangat penasaran, belajarlah untuk menjadi dewasa terlebih dahulu. Bisa dimulai dengan berkata yang sopan dan memandang dengan penuh rasa hormat pada orang lain. Tidak peduli pangkat, jabatan atau kekayaan orang tersebut. Belum terlambat untuk belajar. Meskipun Raden sudah terlalu tua untuk diajari hal-hal mendasar seperti itu, kataku dengan nada yang cukup sinis. Aku berlalu dengan terus menatap matanya untuk memastikan kalau aku sama sekali tidak menaruh rasa takut pada manusia seperti dia. Walaupun jujur, sebenarnya ada rasa khawatir dia akan mengejarku. Aku pun tetap berjalan mantap tanpa menoleh lagi ke belakang. Hingga sampai di dalam kamar, aku baru bisa merubuhkan diri di lantai sembari meluapkan rasa lega sekaligus rasa takutku. Tubuhku yang bersandar di badan pintu berguncang hebat. Entah kenapa aku menangis. Cukup lama aku membiarkan dadaku meluapkan rasa sesak. Setelah lega, aku baru bisa mencerna apa yang sebenarnya menggangguku. Hatiku sakit karena perbuatan kurang ajar dari Raden Mas Arya. Apa yang sebenarnya ia lihat dari seorang pekerja perempuan?
Apakah sehina itu diriku hingga ia bisa bersikap demikian? Sekali lagi aku menangis, tapi kali ini aku sudah bisa berpikir jernih. Ya, aku harus kuat. Tidak akan kubiarkan orang lain memperlakukanku dengan buruk. Jika dia memang orang baik, maka dia akan menghormatiku, tapi bukan berarti aku pantas mendapatkannya. Aku harus membela harga diriku di depan orang lain. Meskipun pangkat atau ukuran badannya lebih besar dariku, aku tidak peduli. Kusap air mataku, lalu bangkit dari lantai menuju ke kasur. Kubuka surat dari Gendis. Lalu aku mulai berpikir apa mungkin menghilangnya Gendis bisa kutanyakan kepada Pak Desarwan dan juga Mas Indra. Aku yakin mereka tahu akan sesuatu. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah besar di desa sebelah untuk menemui Dara. Dara pun terlihat kaget dan juga takut, tapi aku justru sangat bersemangat dan ingin segera berbicara dengannya. Mbak, saya sudah bertemu dengan Mas Indra. Tolong bantu saya sekali lagi. Mbak, tahu kan di mana sekolah tempat Mas Indra mengajar? Mataku mengisyaratkan kalau aku sangat berharap besar atas bantuannya. Apa Indra terlihat sehat? Bibir tipis gadis cantik di depanku bergetar sebelum air mata berlinangan dari bola matanya yang indah. Aku mengangguk kecil. Sedetik kemudian senyuman terukir di bibir tipisnya itu dan tanpa ragu jemari lentiknya mengusap air mata yang membasahi pipi. Saya perlu pulpen dan kertas untuk menuliskan alamatnya. Ucapnya lembut. Aku sangat senang dan juga gugup sampai menjatuhkan isi tasku. Surat apa itu? Apa Indra menuliskannya untukku? Tanya Dara dengan mata yang berbinar. Bukan. Ini surat dari Gendis untuk Raden Arya Wijaya. Aku merasa nyaman berbicara dengannya, jadi aku tidak ingin berbohong soal surat itu. Gendis? Teman kamu? Tanya dia lagi. Gendis adalah wanita muda yang dulu bekerja di rumah keluarga Wijaya dan sekarang menghilang. Apa? Menghilang? Dara tampak sangat kebingungan. Sekali lagi, aku merasa aman ketika berbicara dengannya. Jadi, tidak ada alasan untukku menyimpan rahasia apapun darinya. Setelah kuceritakan awal mula aku bisa berada di rumah keluarga Wijaya, sampai kenapa aku bisa senekat ini mendekati keluarga Mas Indra, wajah Dara berubah total. Dari yang tadinya sedih menjadi sangat sedih. Indra? Dia semenderita itu selama ini. Keluhnya pelan, lalu mulai menangis lagi. Tolong jangan beberkan rahasia ini. Hanya kita berdua saja yang tahu. Paling tidak sampai saya bisa menguak rahasia hilangnya Gendis. Kita bisa gunakan itu sebagai senjata untuk menyerang keluarga Wijaya dan mengembalikan hak keluarga Raden Mas Indra Wijaya. Pintaku padanya dengan sungguh-sungguh. Tapi kenapa kamu sangat peduli dengan keluarga Indra? Tiba-tiba saja aku ditodong dengan pertanyaan yang selama ini juga sering kutanyakan pada diriku sendiri dan jawabannya masih belum kutemukan. Kami hanya saling tatap dalam kebekuan. Aku seperti kehilangan kata-kata yang biasanya sangat banyak kuserap dari berbagai buku bacaan. Sedangkan Dara seolah seperti polisi wanita yang mencurigai calon tersangkanya. Seseorang datang mencairkan suasana yang mulai kaku dan aku terkejut karena orang itu adalah Fatih. Hatiku pun langsung bertanya-tanya, kenapa polisi muda ini selalu ada di mana-mana? Ia mendekati Dara, mereka pun berpelukan lalu saling cium pipi. Di sini aku masih bingung tentang apa ini. Apakah mereka saudara kandung? Mbak, kenapa ya? Kok kita sering ketemu ya akhir-akhir ini? Tanya Fatih padaku. Kalian berdua sudah saling kenal. Giliran Dara yang diberikan pertanyaan olehnya. Mbak ini datang untuk menanyakan tentang keluarga Wijaya. Karena ada catatan kerjasama antara keluarga Wijaya dan keluarga Ayah. Mbak ini seorang penulis, namanya Mbak Dona. Kamu kenal juga sama Mbak Dona, Mas? Tanya Dara balik kepada Fatih yang ia panggil dengan sebutan Mas. Aku semakin yakin kalau mereka berdua adalah kakak beradik. Oh, kami pernah ketemu di Jakarta waktu Mbak ini kena jambret, lalu melapor ke kantor, terus
Kemarin ketemu lagi di rumah Raden Cakrawijaya. Terang Fatih, kamu juga ke rumah keluarga Wijaya? Buat apa Mas? Tanya Dara penuh selidik. Ya buat mencari mbak penulis ini. Kemarin kan keluarga Raden Wijaya meminta tolong sama Mas untuk bantu mencari keberadaan mbak-mbak penulis ini. Gua taunya dia menghilang di hutan bambu. Dan kamu tahu siapa orang yang sudah membawanya pulang. Sembari dia menyimak percakapan mereka, kulihat Dara menggelengkan kepalanya. Indra, raut wajah Fatih selalu tidak enak setiap kali ia menyinggung soal Mas Indra. Dara dan aku pun saling berpandangan. Kami menyimpan kebingungan masing-masing saat Fatih mengucapkan nama Mas Indra. Meskipun aku tidak tahu apa yang difikirkan Dara, kalau aku jelas aku bingung. Kenapa Dara dan Fatih begitu tertarik dengan sosok Mas Indra? Atau lebih tepatnya menghindari Mas Indra sedemikian rupa? Apa mereka pernah terlibat masalah? Dan sepertinya dugaanku benar. Saya kesini untuk urusan pekerjaan saja Mas Fatih. Jadi sepertinya saya sudah harus pamit, ucapku kemudian setelah keluar dari rumah besar itu. Aku tidak mau membuang waktu. Tujuanku langsung ke sekolah di mana Mas Indra mengajar. Selang 15 menit kemudian, sebuah sekolah SMP negeri kelas menengah yang tampak rapi dan asri sudah kutemukan. Berbekal alamat yang diberikan Dara, wajahku sumringah saat berhasil menemui Mas Indra di kantor. Matanya begitu menedukkan setiap kali aku memandangnya. Mungkin karena ia pun selalu tersenyum ketika menatapku. Senyuman hangat yang jarang kudapatkan dari sosok pria. Seingatku belum ada yang sehangat dan sesopan dia. Kami berbincang-bincang di kantin sembari menikmati es teh manis dan aneka jajanan. Tidak banyak yang kami bicarakan selain kabar masing-masing, lalu rencana pertemuan selanjutnya yang kami atur agar aku tidak lagi tersesat di dalam hutan bambu. Oke Mas, alhamdulillah kalau begitu aku jadi bisa menemui kamu tanpa harus takut nyasar lagi di alam gaib. Tawaku renyah saat mengatakan itu. Tidak kusangka ibu kantin melihat dengan wajah malu-malu, dan tidak lama aku juga ikut tertawa geli. Cie-cie, Pak Guru Indra sedang kasmaran nih. Ledek ibu kantin. Kutatap wajah Mas Indra, ingin tahu reaksinya. Ternyata ia hanya tersenyum seperti biasanya. Oh, setenang itu kamu Mas? Mungkin berbagai cobaan hidup sudah kamu lalui sampai-sampai kamu jadi sekuat ini. Aku salut pada laki-laki di depanku dan semakin kagum. Aku lalu pulang diantar olehnya. Setelah menunggunya selesai mengajar tadi, di perjalanan pulang kami mampir untuk makan siang di warung makan dan kami sempat membahas kasus gendis. Mas Indra mengaku tidak tahu menahu soal gadis itu. Akan tetapi dia tidak memungkiri bahwa tuduhan penculikan memang dilayangkan pada keluarganya, khususnya Pak Sarwan sebagai tersangka utama. Oh, itu hal biasa. Kami sudah sering dituduh menculik orang, katanya dengan nada pasrah. Ya Allah, terbuat dari apa hati orang ini sebaik dan semenerima itu pada setiap takdir yang kau berikan? Setelah ku beritahu bahwa kasus gendis bisa dibuat sebagai bukti kejahatan yang pernah dilakukan oleh Raden Arya, Mas Indra pun hanya diam, belum bereaksi apa-apa. Kenapa Mas? Apa kamu juga menaruh keyakinan yang sama denganku? Kamu pasti juga sudah mencurigai Raden Arya kan? Cecarku. Lama Mas Indra hanya diam termenung. Kalau kita ingin tahu apakah benar Raden Arya pelakunya, kita harus cari tahu dulu kebenaran lewat keluarganya, ujar Mas Indra. Tapi kamu mau bantuin aku kan Mas untuk memecahkan kasus ini? Mataku memancarkan harapan. Setelah menunggu lama, aku mendapatkan jawaban lewat sebuah anggukan. Seketika senyuman mengembang di kedua sudut bibirku. Akhirnya ucapku senang. Selesai. Wow, luar biasa Mbak Nuna. Nih kisahnya makin misterius aja nih ya. Makin penasaran nih ada apa nih sebenarnya sih. Dan mampukah Mas Indra dengan Dona ya menguak misteri di keluarga Wijaya ya, keluarga Ningrat Raden Cakrawijaya ini. Sebenarnya ada apa sih mereka? Dan Mas Indra ini ternyata ini nyambung nih ya, bener-bener nyambung. Di sini baru ketemu Dara, Dona, Fatih, Indra ini jadi kayak berkumpul lagi.
Dan buat Mbak Nuna jangan lama-lama deh kelanjutannya, kita udah makin penasaran. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman, bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya. Dan silakan, mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain ya, yang punya komentar lain, kisah barusan bisa tuliskan di dalam kolom komentar atau sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video yang bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong share link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ya tapi lupa belum klik tombol merah subscribe-nya, diklik dulu yuk tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap malam jam 7 malam ya, jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman juga yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya teman-teman, lewat audio boleh, voice note, lewat tulisan boleh, lewat WA, bebas, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.